Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman, hari ini saya akan berkomentar tentang isu kemarin yang sempat viral. Sebetulnya saya tidak ingin akan bicara, tapi kok sepertinya ini terus diulas gitu. Terus kemudian ada yang suka, terus kemudian ada yang tidak suka. Yang tidak suka terus-terusan memproduksi kebenciannya, sementara yang suka dia lebih bertahan. Isu apa itu? Yaitu soal perkataan seorang budayawan, yaitu Ainun Nadjib, atau sering disapa Cak Nun. Cak Nun kemarin ketika dia melakukan kegiatannya bersama Jamaah Ma'iyah, dia mungkin ketelisut lidah gitu ya. Ya, dia pengennya mengkritik penguasa, yaitu Pak Jokowi, tapi dengan pilihan kata yang kurang tepat. Menurut saya kurang tepat, yaitu dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu diibaratkan seperti Fir'aun. Terus kemudian Pak Luhut itu seperti apa kemarin itu. Terus ada lagi Antoni Salim itu diibaratkan dengan Korun. Nah, sontak apa yang disampaikan oleh Cak Nun, kemudian mungkin ada yang menguploadnya di media sosial sehingga viral kemana-mana. Ya memang tiap kali Cak Nun tampil itu memang selalu viral apa yang disampaikannya bersama jamaah ma'iyahnya. Bukan hanya soal sekarang saja, tapi memang sebelum-sebelumnya sering viral. Pasti selalu ribuan kalau yang diupload Cak Nun. Tapi baru-baru ini memang ya mungkin ketelisut lidah lah. Tapi menurut saya ini tidak bijak kalau kemudian kita menghakiminya dengan luar biasa, dengan kebenciannya luar biasa. Seolah-olah kesalahan satu kali yang dilakukan oleh Cak Nun ini tidak bisa dimaafkan gitu. Padahal kita tahu sendiri bahwa ya manusia itu letaknya salah dan lupa. Tidak bisa manusia itu selalu benar, karena bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti benar. Lah, yang anehnya lagi kayaknya yang banyak muncul itu ya penyuka atau pendukung Pak Jokowi. Dan saya juga mengingatkan bahwa tidak selalu Pak Jokowi itu benar. Namanya juga manusia gitu loh ya. Jangan kemudian dibelanya sampai luar biasa lah. Sepertinya kayak mau memuja dewa ya. Jujur saja, saya memang suka dengan Cak Nun. Tapi rasa suka saya bukan berarti saya tidak akan mengkritik seorang Cak Nun, dia sebagai budayawan. Misalkan ketika dulu Cak Nun dia mendukung pabrik rokok ini, kalau tidak salah ya, mendukung pabrik rokok atau meninabobokkan masyarakat waktu itu petani tembakau. Jadi petani tembakau pada waktu itu, ini kalau tidak salah, ini saya mengingat-ingat, harga tembakau waktu itu jatuh. Lah, Cak Nun itu bukan justru membela masyarakat untuk melakukan perlawanan bahwa ini sudah bentuk ketidakadilan, tapi justru ya disuruh bersabar, disuruh gitu-gitu. Ya menurut saya itu keliru. Yang namanya korporasi, terus kemudian rezim itu tidak bisa kalau kemudian kita diamkan, kita lawan dengan hanya sekedar bersabar. Tapi ya harus bersuara, harus kita lawan. Karena penindasan dalam bentuk apapun ya harus dilawan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekalipun saya suka dengan Cak Nun, tapi untuk masalah itu
saya nyatakan saya tidak sepakat. Bahkan saya sempat keluar-keluar di media sosial waktu itu. Dan termasuk soal ini ketika Cak Nun mengkritik penguasa, tapi dengan pilihan kata yang kurang tepat. Oke lah mengkritik ya, tapi ya jangan pilihan katanya ya yang sesuai lah. Jangan kemudian seperti kayak ya netizen di media sosial yang mengkritik asal ceplas-ceplos, kemudian pilihan katanya sarkas ya, misalkan jancuk gitu kan. Ini kan tidak baik gitu, dengan kata-kata kotor gitu. Mengkritik oke, saya dukung. Apalagi dengan pendukung Pak Jokowi, sepertinya Pak Jokowi itu tidak pernah salah gitu, selalu benar gitu. Ya marilah kita bersikap bijak. Jadi tidak semua produk kebijakan Pak Jokowi itu benar, pasti ada kelirunya. Kita tahu ketika kemarin lahir Omnibus Law, kemudian lahir Omnibus Law, terus sudah dianulir oleh MK bahwa itu banyak kekeliruannya. Loh, ternyata dikeluarkan Perpu, lahirlah demolah para buruh. Apakah kita hanya diam terus kemudian membenarkan dengan alasan-alasan yang menurut saya tidak masuk akal? Misalkan karena kegentingan yang memaksa. Ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan dijadikan alasan untuk melegalkan Perpu Omnibus Law. Jadi tidak ada semuanya itu selalu benar, pasti ada sisi salahnya. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu budayawan, yaitu Pramoedya Anantatur. Dia pernah mengatakan begini dalam bukunya, ideologi itu tidak bakalan selalu kekal. Ada kalanya dia tidak sesuai dengan ruang dan waktu. Sama halnya dengan manusia, dan apalagi dia dijadikan pemimpin yang hanya batasan waktunya cuma 5 tahun, kemudian ganti lagi 5 tahun. Pasti banyak konflik kepentingan ini itu dan lain sebagainya. Setiap produk kebijakannya tidak bakalan selalu benar. Pasti ada waktu di mana dia bersalah, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari itu teman-teman semuanya, netizen, bersikaplah bijak. Memang ketika saya melihat komentar-komentar itu bikin jengkel gitu, memproduksi kebencian. Jadi semakin banyak orang benci, itu yang lainnya tertular untuk juga turut membenci. Ya sukalah dengan semestinya, terus kemudian bencilah dengan semestinya. Ya mungkin begitulah, agar kita itu tidak mudah sakit hati. Kemarin ketika Kementerian Agama, Gus Yakut, menaikkan tarif untuk haji yang semula itu kalau tidak salah sekitar 45 juta jadi 60.900.000. Banyak yang komentar saya lihat di TikTok ini. Benar kata Cak Nun, benar kata Cak Nun, benar kata Cak Nun. Ya begitulah. Jangan kemudian hanya menghakimi karena satu kesalahan. Jangan kemudian suka dengan tanpa batasan. Sukalah sewajarnya, bencilah sewajarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.